Ai, kamu udah belajar belum untuk ulangan besok? Udah dong. Ulangan fisika kan alat optik? Iya. Aduh, tapi materi alat optik itu susah banget. Ajarin dong. Boleh. Ini mumpung aku lagi belajar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Perkenalkan, nama saya Alia Salmatri Aisyah. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman hari ini selalu dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai alat optik. Tapi sebelum itu, ada lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Alat optik adalah peralatan yang memanfaatkan sifat pemantulan dan pembiasan cahaya pada cermin dan lensa. Satu-satunya alat optik alamiah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa adalah mata. Adapun alat optik buatan manusia antara lain kacamata, cermin, spion, teropong, dan mikroskop. Mata merupakan alat optik alamiah. Salah satu bagian mata adalah lensa mata. Lensa mata memiliki kemampuan berakomodasi sehingga bisa melihat suatu objek dari jarak dekat maupun jarak jauh. Namun, mata juga dapat mengalami gangguan sehingga membutuhkan bantuan kacamata. Perlu diketahui bahwa mata mempunyai jarak yang jelas pada daerah yang dibatas oleh titik dekat atau punctum proximum (PP) dan titik jauh punctum remotum (PR). Titik dekat adalah titik terdekat yang masih dapat dilihat dengan jelas mata yang berakomodasi dekat mata normal sekitar 25 cm. Sedangkan titik jauh adalah titik terjauh yang masih dapat dilihat mata yang tidak berakomodasi. Kemudian ada gangguan pada penglihatan mata. Yang pertama ada rabun jauh atau biasa disebut dengan miopia. Miopia atau rabun jauh disebut juga mata dekat karena hanya dapat melihat jelas benda-benda yang dekat dengan mata. Penderita miopia sudah pasti tidak bisa melihat objek dengan jarak yang jauh. Agar dapat melihat seperti titik jauh mata normal atau dapat membaca pada jarak normal, punctum remotum harus dibantu dengan kacamata negatif berlensa cekung. Untuk menentukan ukuran atau kekuatan lensa yang dibutuhkan oleh penderita rabun jauh, digunakan persamaan dengan P sama dengan dioptri. Kemudian ada rabun dekat atau biasa disebut dengan hipermetropi. Hipermetropia atau rabun dekat disebut juga mata jauh karena hanya dapat melihat jelas benda-benda yang jauh. Mata penderita rabun dekat mempunyai titik dekat lebih dari 25 cm dan titik jauhnya terletak jauh tak terhingga atau sama dengan 0. Kekuatan lensa yang digunakan oleh penderita rabun dekat ditentukan dengan persamaan berikut. P sama dengan 1/F. Kemudian ada mata tua atau biasa disebut dengan presbiopi. Penderita presbiopia tidak dapat melihat benda jauh dengan jelas dan juga tidak dapat membaca pada jarak baca normal. Hal ini dikarenakan daya akomodasi berkurang sehingga letak titik dekat dan titik jauh mata telah bergeser. Penderita presbiopia dapat dibantu dengan kacamata berlensa rangkap atau biasa disebut dengan bifokal. Kemudian ada astigmatisme. Gangguan astigmatisme disebabkan oleh kornea mata yang tidak sferik, melainkan lebih melengkung pada satu bidang daripada lainnya. Selain itu, mata astigmatisme juga memfokuskan sinar-sinar pada bidang vertikal lebih pendek daripada bidang horizontal. Penderita astigmatisme dapat dibantu dengan kacamata berlensa silinder. Loop atau kaca pembesar merupakan alat optik yang berupa lensa cembung. Alat optik ini digunakan untuk melihat benda-benda kecil sehingga tampak lebih besar dan jelas. Untuk memanfaatkan lensa cembung sebagai loop, benda harus diletakkan di ruang satu lensa, yaitu 0 kurang dari S kurang dari F. Sehingga sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Kemudian, perbesaran angular loop dengan mata berakomodasi maksimum dinyatakan dengan persamaan berikut. Perbesaran angular sama dengan titik dekat mata dibagi jarak fokus lensa ditambah 1. Kemudian, perbesaran angular loop dengan mata tidak berakomodasi maksimum dinyatakan dengan persamaan berikut. Perbesaran angular sama dengan titik dekat mata dibagi jarak fokus lensa. Kemudian ada mikroskop.
Pada umumnya ada 3 buah lensa objektif, yaitu yang pertama dengan perbesaran 4 kali, 10 kali, dan 40 kali. Lensa okuler berfungsi memperbesar bayangan objek yang dihasilkan oleh lensa objektif. Lensa okuler terletak pada bagian atas mikroskop dan dekat dengan mata pengamat. Sedangkan lensa okuler berfungsi sebagai loop. Pengamatan menggunakan mikroskop dapat dilakukan dengan berakomodasi maksimum dan tidak berakomodasi. Perbesaran total dan panjang mikroskop saat mata berakomodasi maksimum dan saat tidak berakomodasi dijelaskan sebagai berikut. Persamaan perbesaran total mikroskop atau dengan lambang M sebagai berikut. Perbesaran total mikroskop sama dengan perbesaran lensa objektif dikali perbesaran lensa okuler. Sedangkan panjang mikroskop atau jarak tubus merupakan jarak pusat antara kedua lensa L dinyatakan dengan persamaan berikut. Panjang mikroskop sama dengan jarak fokus lensa objektif ditambah jarak fokus lensa okuler. 3 buah lensa objektif yaitu 1 dengan perbesaran 4 kali, 10 kali, dan 40 kali. Lensa okuler berfungsi memperbesar bayangan objek yang dihasilkan oleh lensa objektif. Lensa okuler terletak pada bagian atas mikroskop dan dekat dengan mata pengamat. Lensa okuler berfungsi sebagai loop. Pengamatan menggunakan mikroskop dapat dilakukan dengan berakomodasi maksimum dan tak berakomodasi. Perbesaran total dan panjang mikroskop saat mata berakomodasi maksimum dan saat tidak berakomodasi dijelaskan sebagai berikut. Persamaan perbesaran total mikroskop M sebagai berikut. M sama dengan perbesaran lensa objektif dikali perbesaran lensa okuler. Kemudian untuk mencari panjang mikroskop atau jarak tubus merupakan jarak pusat antara kedua lensa L dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. D sama dengan fokus lensa objektif ditambah jarak fokus lensa okuler. Kemudian, untuk mata yang tak berakomodasi, perbesaran total mikroskop dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Perbesaran total mikroskop M sama dengan perbesaran lensa objektif dikali perbesaran lensa okuler. Sedangkan panjang mikroskop jarak tubus merupakan jarak pusat antara kedua lensa L dinyatakan dengan persamaan berikut. Panjang mikroskop sama dengan jarak benda dari lensa objektif ditambah jarak fokus lensa okuler. Alat optik yang selanjutnya yaitu adalah teropong atau teleskop. Teropong atau teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh. Teropong terbagi menjadi 2 jenis yaitu teropong bias dan teropong pantul. Yang pertama, teropong bias. Teropong bias meliputi teropong bintang, teropong bumi, teropong prisma, dan teropong panggung. Yang pertama adalah teropong bintang. Teropong bintang digunakan untuk mengamati objek-objek di angkasa luar dengan jarak tak hingga. Teropong bintang tersusun atas 2 lensa cembung yang merupakan lensa objektif dan lensa okuler. Jarak fokus lensa objektif lebih panjang dari jarak fokus lensa okuler. Lensa objektif teropong membentuk bayangan bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Sedangkan bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler bersifat maya, terbalik, dan diperbesar. Kemudian, apabila mata pengamat tak berakomodasi, bayangan yang dibentuk tepat berada di fokus lensa objektif sekaligus berada di titik fokus lensa okuler. Lensa okuler akan membentuk bayangan yang berada di titik tidak terhingga, sehingga persamaan persebaran sudut teropongnya adalah M sama dengan jarak fokus lensa objektif dibagi jarak fokus lensa okuler. Sedangkan persamaan persebaran panjang teropong atau jarak antar lensa adalah D sama dengan jarak fokus lensa objektif dan ditambah jarak fokus lensa okuler. Sedangkan untuk mata yang berakomodasi maksimum, lensa okuler akan diatur sedemikian agar bayangan yang dibentuk lensa objektif terletak di titik ruang satu lensa okuler. Bayangan akhir jatuh di titik depan mata. Sehingga persamaan persebaran teropong untuk mata berakomodasi maksimum adalah M sama dengan jarak fokus lensa objektif dibagi jarak benda dari lensa okuler. Sedangkan persamaan panjang teropongnya adalah D sama dengan jarak fokus lensa objektif ditambah jarak benda dari lensa okuler. Kemudian ada teropong bumi.
Teropong bumi atau sering disebut dengan teropong medan tersusun atas 3 lensa cembung, yaitu lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa okuler. Bayangan yang dibentuk bersifat maya, tegak, dan lebih dekat. Lensa pembalik hanya berfungsi membalik bayangan yang dibentuk lensa objektif agar menjadi tegak. Teropong bumi lebih sering digunakan dengan mata berakomodasi maksimum. Persamaan teropong dan perbesaran untuk mata tak berakomodasi sebagai berikut. M sama dengan jarak fokus lensa objektif dibagi jarak fokus lensa okuler. Sedangkan untuk rumus panjang teropongnya adalah L sama dengan jarak fokus lensa objektif ditambah 4 dikali jarak fokus lensa pembalik ditambah jarak benda dari lensa okuler. Kemudian ada teropong prisma. Teropong prisma hampir sama dengan teropong bumi, tetapi lensa pembaliknya diganti dengan sepasang prisma sikus-sikus sama kaki yang disisipkan di antara lensa objektif dan lensa okuler. Setengah bagian teropong terdiri atas satu lensa objektif, satu lensa okuler, dan sepasang prisma siku-siku yang diletakkan satu sama lain pada sudut siku-sikunya. Sepasang prisma itu digunakan untuk membalik dengan pemantulan sempurna. Prisma itu digunakan membalik bayangan akhir yang dibentuk lensa okuler, terlihat oleh mata tegak terhadap arah benda semula. Kemudian ada teropong pantul. Oleh karena jalannya sinar di dalam teropong dengan cara memantul, maka teropong ini dinamakan teropong pantul. Pada teropong pantul, cahaya yang datang dikumpulkan oleh sebuah cermin melengkung yang ukurannya besar. Cahaya tersebut lalu dipantulkan ke mata pengamat oleh satu atau lebih cermin yang lebih kecil. Kemudian ada kamera. Kamera merupakan alat optik yang memiliki prinsip kerja sama dengan mata manusia. Prinsip kerja kamera adalah menangkap cahaya. Di dalam kamera terdapat diafragma yang berfungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Diafragma memiliki fungsi yang sama dengan iris pada mata. Film berfungsi menangkap dan merekam bayangan benda. Sifat bayangan yang dihasilkan oleh kamera pada film sama dengan sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa manusia pada retina, yaitu bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah teman-teman, untuk lebih memperdalam materinya, mari kita masuk ke contoh soalnya dan berlatih latihan soalnya. Untuk contoh soal yang pertama adalah Eren yang menderita rabun dekat mempunyai titik dekat 50 cm. Jika ingin membaca dengan jarak normal 25 cm, maka berapa kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai Eren? Berarti kita dari soal itu harus mencari tahu apa yang diketahui dulu. Berarti kita udah dapat yaitu jarak normal atau jarak benda yaitu 25 cm. Kemudian kita dapat titik dekat 50 cm yaitu jarak bayangannya negatif 50 cm. Tanda negatif menunjukkan bayangan bersifat maya di depan lensa. Yang ditanya adalah kekuatan lensa kacamata dengan lambang P. Langsung kita masukin aja ke rumus menggunakan rumus fokus yaitu 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Kita udah dapat S dan S aksennya sehingga angka tersebut kita masukkan ke dalam rumus. 1/f sama dengan 1/25 dikurang 1/50. 25 dan 50-nya kita samakan penyebut sehingga 1/f sama dengan 2/50 dikurang 1/50 sehingga mendapat hasil 1/f sama dengan 1/50. Sama-sama kali silang ya teman-teman, sehingga mendapat menjadi F sama dengan 50 cm. Kita jadikan ke meter sehingga menjadi 0,5 meter. Kemudian kita tinggal masukkan ke rumus mencari kekuatan lensa kacamata rabun dekat yaitu 1/f. Kita udah dapat F-nya tadi 0,5 meter. Berarti P sama dengan 1/f sama dengan 1/0,5. Sehingga kita mendapat jawabannya menjadi 2 dioptri. Jadi kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai Eren adalah 2 dioptri. Contoh soal yang selanjutnya adalah seseorang mengamati sebuah benda dengan menggunakan lup berkekuatan 10 dioptri. Apabila titik dekat mata orang tersebut adalah 25 cm, berapakah perbesaran lup itu jika mata berakomodasi pada jarak 50 cm? Nah,
Dari soal itu kita sudah bisa dapat yang diketahuinya, yaitu yang pertama kita bisa dapat PP atau punktum proksimumnya sama dengan 25 cm. Terus kita juga dapat kekuatan lensanya yaitu 10 dioptri atau sama dengan 1 per F sama dengan 10. Maka F-nya sama dengan 0,1 meter, kita jadikan ke cm menjadi 10 cm. Dan kita yang ditanya adalah berakomodasi pada jarak 50 cm, berarti kita lambangkan X sama dengan 50 cm. Yang ditanya adalah untuk perbesaran loop jika mata berakomodasi pada jarak 50, yaitu M angular ketika mata berakomodasi pada jarak 50 cm. Berarti kita langsung aja jawab. Perbesaran angular loop dihitung untuk mata berakomodasi pada jarak 50 cm dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. M angular sama dengan punktum proksimum per F ditambah punktum proksimum per X. Kita masukkan angkanya tadi sehingga M angular sama dengan 25 per 10 ditambah 25 per 50. Sehingga 25 dibagi 10 menjadi 2,5 dan 25 dibagi 50 menjadi 0,5. Sehingga M-nya M sama dengan 2,5 ditambah 0,5 menjadi 3. Jadi perbesaran angular loop untuk penggunaan mata berakomodasi pada jarak 50 cm adalah 3 kali. Berikut merupakan contoh-contoh soalnya. Sekarang ayo kita masuk ke latihan soalnya. Latihan soal yang pertama adalah letak bayangan yang dibentuk lensa bikonveks 20 cm di belakang lensa. Apabila kekuatan lensa 10 dioptri, maka jarak benda terhadap lensa adalah. Berarti untuk pengerjaan soal ini yang pertama kita cari tahu dulu yang diketahui. Berarti yang pertama kita dapat jarak bayangannya sama dengan 20 cm dan kekuatan lensanya 10 dioptri. Yang ditanya adalah jarak benda yaitu S. Untuk pengerjaan dan mencari jarak benda ini, itu menggunakan rumus P sama dengan 100 per F dalam cm. Lalu, 1 per F sama dengan 1 per jarak benda ditambah 1 per jarak bayangan. Maka, P atau kekuatan lensa sama dengan 100 per jarak benda ditambah 100 per jarak bayangan. Karena kita udah dapat tadi, kekuatan lensanya yaitu P-nya 10, berarti kita masukkan 10 sama dengan 100 per S ditambah 100 per 20. Sehingga 10 sama dengan 100 per S ditambah 5. Karena 100 dibagi 20 sama dengan 5. 5 kita pindah ruaskan ke 10 menjadi 10 dikurang 5 sama dengan 100 per S. Setelah dikurangkan 5 sama dengan 100 per S, S kita pindah ruaskan ke tempat 5 dan 5 pindah ke S. Jadi S sama dengan 100 per 5 atau 100 dibagi 5. Sehingga kita dapat jarak bendanya sama dengan 20 cm. Soal selanjutnya adalah sebuah objek ditempatkan pada jarak 1,5 cm dari lensa objektif sebuah mikroskop. Jika mikroskop memiliki jarak fokus lensa objektif dan lensa okuler berturut-turut 10 mm dan 6 cm. Dan pengamatan dilakukan dengan akomodasi maksimum dengan titik dekat 30 cm. Maka perbesaran mikroskop adalah berapa kali? Berarti dari soal kita sudah dapat yang diketahui. Yang pertama ada jarak fokus lensa objektif yang sama dengan 1 cm. Kemudian kita juga ada jarak fokus lensa okuler yang sama dengan 6 cm. Dan kita juga dapat jarak benda dari lensa objektifnya yaitu 1,5 cm. Berarti yang ditanya adalah perbesaran yaitu M. Untuk mencari M kita harus cari tahu dulu rumusnya, yaitu mencari perbesaran lensa objektif terlebih dahulu menggunakan rumus 1 per jarak fokus lensa objektif sama dengan 1 per jarak benda dari lensa objektif ditambah 1 per jarak bayangan dari lensa objektif. Kita pindah ruaskan menjadi 1 per jarak bayangan dari lensa objektif sama dengan 1 per jarak fokus lensa objektif dikurang 1 per jarak benda dari lensa objektif. Kemudian 1 per jarak bayangan dari lensa objektif sama dengan
Jarak benda dari lensa objektif dikurang jarak fokus lensa objektif per jarak benda dari lensa objektif dikali jarak fokus lensa objektif. Sehingga perbesaran lensa objektifnya adalah jarak bayang dari lensa objektif dikali jarak fokus lensa objektif per jarak benda dari lensa objektif dikali jarak fokus lensa objektif per jarak benda dari lensa objektif dikali jarak benda dari lensa objektif dikurang jarak fokus lensa objektif. Sehingga kita mendapat rumus jarak fokus lensa objektif per jarak benda dari lensa objektif dikurang jarak fokus lensa objektif. Sehingga perbesarannya kita bisa langsung cari. Kita masukkan angkanya yaitu 1 per 1,5 dikurang 1, yaitu menjadi 1 per 0,5 sehingga menjadi 2. Kita udah dapat perbesaran lensa objektifnya sama dengan 2. Tinggal kita cari perbesaran lensa okulernya, yaitu menggunakan rumus Sn per lensa, jarak lensa okuler ditambah 1. Tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. Perbesaran lensa okuler sama dengan 30 dibagi 6 ditambah 1. 30 bagi 6 sama dengan 5, 5 ditambah 1 sama dengan 6. Ketika sudah dapat perbesaran lensa objektif dan lensa okulernya juga, tinggal kita masukkan ke rumus perbesaran total, yaitu perbesaran lensa objektif dikali perbesaran lensa okuler, yaitu 2 kali 6 sama dengan 12 kali. Jadi perbesarannya adalah 12 kali. Soal selanjutnya adalah sebuah loop mempunyai jarak fokus 5 cm. Jika titik dekat mata normalnya 25 cm, maka perbesaran loop untuk mata berakomodasi maksimum adalah. Berarti yang pertama dari soal kita ketahui bahwa F-nya sama dengan 5 cm. Kemudian titik dekat mata normalnya atau SN yaitu 25 cm. Karena kita udah bisa nemuin angka-angkanya, tinggal kita masukkan ke rumus perbesaran loop untuk mata berakomodasi maksimum, yaitu titik dekat mata normal per fokus ditambah 1. Kita masukkan angka tersebut ke rumusnya, yaitu 25 dibagi 5 ditambah 1, sehingga 5 tambah 1 sama dengan 6 kali. Soal selanjutnya adalah sebuah benda terletak pada jarak 5 cm di depan sebuah cermin cembung yang berjari-jari 20 cm. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin adalah. Berarti dari soal, yang dapat kita ketahui yang pertama adalah jarak benda atau S yang sama dengan 5 cm. Kemudian ada jarak fokus cermin yang dimana F sama dengan R dibagi 2, yang dimana R-nya adalah negatif 20 yang dibagi 2 sama dengan negatif 10 cm. Kemudian ada jari-jari kelengkungan cermin yaitu R sama dengan negatif 20 cm. Yang ditanyakan adalah sifat bayangan. Penyelesaiannya adalah, mula-mula kita akan mencari jarak bayangan dengan sebagai berikut. 1 per jarak benda ditambah 1 per jarak bayangan sama dengan 1 per fokus. 1 per jarak bayangan sama dengan 1 per fokus dikurang 1 per jarak benda. Sehingga 1 per jarak bayangan sama dengan 1 per 10 dikurang 1 per 5. Kita samakan penyebutnya yaitu 10, sehingga 1 per jarak bayangan sama dengan 1 dikurang 2 per 10. Sehingga kita dapat jarak bayangannya yaitu negatif 10. Berhubung nilai jarak bayangannya bernilai negatif, maka sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperkecil. Soal selanjutnya adalah titik dekat mata seorang siswa terletak pada jarak 120 cm di depan mata. Untuk melihat dengan jelas suatu benda yang berada 30 cm di depan mata, maka kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai memiliki kekuatan atau berdaya lensa dalam satuan dioptrinya berapa. Berarti dalam soal kita dapat yang diketahui yang pertama adalah jarak baca normalnya yaitu S sama dengan 30 cm. Kemudian ada titik dekat mata S aksen sama dengan negatif 120 cm. Yang ditanya adalah kekuatan lensa yaitu P. Berarti kita langsung jawab aja ya teman-teman. Mula-mula fokus lensa bisa dicari dengan rumus lensa berikut. 1 per S atau jarak baca normal ditambah 1 per titik dekat mata sama dengan 1 per F. F itu adalah fokus.
Berarti kita dapat 1 per F atau 1 per fokus sama dengan jarak baca normal ditambah titik dekat mata itu S aksen per jarak baca normal dikali titik dekat matanya S aksen. Untuk menghilangkan pecahan satunya sehingga menjadi F sama dengan S dikali S aksen per jarak baca normalnya ditambah titik dekat mata. Sehingga kita udah dapat tadi jarak baca normal dan titik dekat mata, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. F sama dengan 30 dikali negatif 120 per 30 ditambah negatif 120. Sehingga F sama dengan negatif 3600 dibagi negatif 90 menjadi 40 cm. Karena kita udah dapat F-nya tadi berapa, yaitu 40 cm, berarti tinggal kita masukkan ke rumus kekuatan lensa. Kekuatan lensa sama dengan rumusnya P sama dengan 100 per F. Karena F-nya sudah dapat, berarti tinggal kita masukkan saja. P sama dengan 100 per 40 atau 100 dibagi 40 sama dengan 2,5 dioptri. Soal selanjutnya adalah, pada saat membaca, jarak terdekat yang dapat dilihat seorang kakek rabun dekat adalah 40 cm. Kekuatan lensa kacamata yang harus diperlukan oleh si kakek adalah, berarti yang dapat kita ketahui yang pertama adalah jarak bayangannya sama dengan negatif punctum proximum, sehingga jarak bayangannya sama dengan negatif 40. Yang ditanya sama seperti soal sebelumnya, yaitu kekuatan lensa. Berarti dari soal ini kita cari fokusnya dulu, yaitu F. Sehingga 1 per jarak benda ditambah 1 per jarak bayangan sama dengan 1 per fokus. Kita masukkan angkanya, yaitu 1 per 25 dikurang 1 per 40 sama dengan 1 per F. Kita sama-sama cari penyebutnya, yaitu menjadi 200. Jadi 8 per 200 dikurang 5 per 200 sama dengan 1 per F. Menjadi 3 per 200 sama dengan 1 per F. Kita kali silang sehingga menjadi 3F sama dengan 200. 3 kita pindah ruaskan menjadi pecahan sehingga F sama dengan 200 per 3 cm. Karena kita udah ketemu F-nya, tinggal kita masukkan ke rumus kekuatan lensa. Sama seperti tadi, P sama dengan 100 per F. Sehingga P sama dengan 100 per 200 per 3. Sehingga P sama dengan 100 dikali 3 per 200. Karena menjadi 300 per 200, sama-sama kita sederhanakan dengan 100 menjadi 3 per 2. Berarti kekuatan lensa yang diperlukan si kakek adalah 3 per 2 dioptri. Selanjutnya adalah, berapa perbesaran mikroskop jika lensa okulernya memiliki perbesaran 10 kali dan lensa objektifnya memiliki perbesaran 4 kali. Berarti dari soal, kita dapat yang bisa kita ketahui yang pertama adalah perbesaran lensa objektifnya sama dengan 10 dan perbesaran lensa okulernya sama dengan 4. Yang ditanya adalah perbesaran mikroskop. Berarti tinggal kita masukkan saja ke rumus perbesaran mikroskop, yaitu M sama dengan perbesaran lensa objektif dikali perbesaran lensa okuler. Sehingga M sama dengan 10 dikali 4. Hingga kita dapat perbesaran mikroskopnya menjadi 40 kali. Soal selanjutnya adalah, seorang tukang servis jam memiliki titik dekat 20 cm, menggunakan loop yang jarak fokusnya 10 cm. Berapa perbesaran bayangan dengan tanda berakomodasi? Dari soal kita dapat mengetahui bahwa titik dekatnya sama dengan 20 Sn, kemudian F-nya atau fokusnya sama dengan 10. Yang ditanyakan adalah perbesaran. Berarti kita bisa menggunakan rumus perbesaran sama dengan titik dekat dibagi F, yaitu fokus. Sehingga perbesaran sama dengan 20 dibagi 10 menjadi 2. Berarti perbesaran bayangan dengan tanda berakomodasi untuk tukang servis adalah 2 kali. Soal selanjutnya adalah, sebuah lensa berjarak fokus 4 cm digunakan sebagai loop. Agar mata melihat tanpa berakomodasi, maka letak benda tersebut dari loop adalah, berarti dari soal kita bisa dapat bahwa fokus loopnya atau F-nya sama dengan 4 cm tanpa akomodasi. Kemudian yang ditanya adalah jarak benda, yaitu S.
Syarat mata melihat lup tanpa akomodasi adalah bayangannya jatuh di titik matanya, sehingga jarak bayangannya sama dengan tak hingga. Maka jarak benda di depan lup adalah 1 per jarak benda ditambah 1 per jarak bayangan sama dengan 1 per fokus. Jadi 1 per jarak benda ditambah 1 per tak hingga sama dengan 1 per 4 karena F-nya sama dengan 4. Kemudian 1 per S yaitu jarak benda ditambah 0 sama dengan 1 per 4. Sehingga kita dapat jarak bendanya sama dengan 4 cm. Soal selanjutnya adalah sebuah teropong dipakai untuk melihat bintang yang menghasilkan perbesaran anggular 6 kali. Jarak lensa objektif terhadap lensa okuler 35 cm. Teropong digunakan dengan mata yang tidak berakomodasi. Maka jarak fokus okulernya adalah, dari soal kita tahu bahwa perbesaran anggular yaitu M sama dengan 6 kali. Kemudian kita juga dapat bahwa jarak atau okulernya D sama dengan 35 cm. Yang ditanya adalah jarak fokus lensa okulernya. Berarti yang pertama adalah cari persamaan menggunakan perbesaran. Yaitu M sama dengan jarak fokus lensa objektif dibagi jarak fokus lensa okuler. Kemudian karena kita udah dapat perbesarannya tadi sama dengan 6, kita masukkan ke dalam rumus. 6 sama dengan jarak fokus lensa objektif per jarak fokus lensa okuler. Sehingga kita dapat jarak fokus lensa objektif sama dengan 6 jarak fokus lensa okuler. Karena kita udah mencari jarak fokus lensa objektifnya, kita masukkan ke rumus jarak okuler. Yaitu D sama dengan jarak fokus lensa objektif ditambah jarak fokus lensa okuler. Karena kita juga udah dapat tadi okuler atau D-nya sama dengan 35 cm, kita masukkan ke rumus. Sehingga 35 cm sama dengan 6 jarak fokus lensa okuler ditambah jarak fokus lensa okuler. Sehingga 35 cm sama dengan 7 jarak fokus lensa okuler. Dibagi menjadi 35 dibagi 7 sama dengan 5. Jadi jarak fokus lensa okulernya adalah 5 cm. Nah, bagaimana? Ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rutin berlatih. Jangan lupa berlatih dan belajar, serta banyak baca bukunya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi.